Oh, perkenalkan nama saya Muhammad Haikal Tia Rahmadian, 60219271. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang Oracle VirtualBox. Jadi, kita memahami virtual machine dengan Oracle VirtualBox. Tapi sebelumnya, apa itu virtual machine? Nah, virtual machine itu adalah teknologi yang memungkinkan sebuah perangkat keras fisik untuk menjalankan beberapa lingkungan komputasi yang independen secara bersamaan. Jadi, VM itu menggunakan perangkat lunak untuk meniru sistem komputer lengkap, termasuk perangkat kerasnya, terus sistem operasinya OS, terus aplikasi dan semua yang diisolasi dalam suatu sistem fisik yang menjalankan yang disebut dengan host. Nah, jadi komponen utama virtual machine itu ada dari host hardware, terus ada host operating systemnya, ada hypervisor, terus ini adalah VM. Nah, ini ada isolation dari si VM-nya. Di mana di sini ada app dan guest OS-nya. Nah, jadi apa itu host hardware? Jadi host hardware itu basically adalah lapisan fisik ya. Jadi yang untuk mencakup perangkat keras komputer seperti CPU, RAM, hard disk, hard drive, terus juga ada perangkat jaringannya. Nah, di sini ada juga namanya host operating system. Host operating system itu utamanya jadi dia OS utama dari si perangkat kitanya gitu. Jadi entah kita pakai Windows, Linux atau macOS. Karena memang VirtualBox itu support untuk Windows, Linux, dan macOS. Terus selanjutnya ada hypervisor. Nah, hypervisor itu lapisan virtualisasi yang mengolah dan mengontrol semua virtual machine-nya. Nah, virtual machine ini kan ada VM1, VM2, VM3. Nah, ini maksudnya adalah virtual machine 1, kedua, dan ketiga. Nah, jadi di sini ada guest OS. Guest OS itu adalah OS yang berjalan di atas si sistem operasi host operating systemnya. Jadi aplikasi yang diinstal ke operating system yang diinstal ke virtual machine-nya. Misalkan ada kita mau install Ubuntu atau mau install Debian dan lain-lain gitu. Windows juga bisa. Nah, ini ada aplikasi app-nya di atas. Jadi di atas Guest OS itu ada aplikasinya gitu. Jadi ya seakan-akan kita punya komputer di dalam komputer gitu jatuhnya. Nah, jadi ada VM1, VM2, VM3 ini maksudnya ada isolation. Jadi isolation, jadi setiap VM itu kerjanya independen. Jadi kalau misalkan salah satu dari VM-nya itu error, maka dia tidak mempengaruhi VM-VM yang lain gitu. Nah, jadi apa itu hypervisor? Nah, hypervisor itu adalah perangkat lunak atau firmware yang memungkinkan virtualisasi, yaitu proses menciptakan dan mengolah virtual machine. Nah, hypervisor itu bertindak sebagai perantara antara perangkat keras fisik host hardware dan sistem operasi tamu atau GSOS-nya yang berjalan di dalam VM. Dengan hypervisor, satu komputer fisik dapat menjalankan beberapa VM secara bersamaan, masing-masing dengan sistem operasi dan aplikasi yang independen. Nah, jadi itu adalah perantara antara fisik OS-nya, fisik dari si ini ya, si komputer utama kita, hostnya, terus dengan virtual machine-nya itu adalah perantaranya. Nah, jadi basically dia terdapat dua jenis hypervisor. Nah, jadi ada yang tipe satu hypervisor, yang kedua ada tipe 2 hypervisor. Nah, apa bedanya? Jadi dia itu berjalan tanpa adanya host OS. Jadi dia langsung biasanya ini di server. Nah, kalau misalkan di type 2 itu ada host OS-nya. Ada type satu hypervisor dan ada type 2 hypervisor. Ada yang bare metal hypervisor dan ada hosted hypervisor. Nah, jadi apa bedanya? Jadi kalau type satu hypervisor dia berjalan langsung di atas perangkat kerasnya, di atas hardware-nya. Terus jadi dia nggak ada hostnya gitu, host OS-nya. Nah, terus kalau misalkan type satu itu biasanya digunakan untuk server atau data center. Nah, contohnya VMware ESXi, terus ada Microsoft Hyper-V, Xen, terus ada Oracle VM Server. Nah, terus ada kelebihannya dari Tab Hypervisor 1 itu adalah kinerjanya yang lebih bagus ya, tentu karena dia langsung mengakses ke hardware-nya gitu. Nah, terus lebih aman karena tidak ada sistem operasi host yang menjadi titik lemah gitu. Jadi karena dia tidak kadang ada masalah kompatibilitas di antara host OS itu sendiri gitu. Makanya kalau dengan dia langsung dengan bare metal hypervisor dia bisa hilang lah masalah itu gitu. Karena kan kita tidak menggunakan host OS-nya. Terus ada kekurangannya. Nah, kekurangannya adalah kompleksitas instalasinya. Jadi pas waktu menginstalnya itu jauh lebih susah dibandingkan yang host OS gitu. Dan manajemennya juga lebih tinggi gitu. Nah, ada type 2 hypervisor ini yang paling sering kita gunakan gitu. Di hasil dia itu berjalan di atas sistem operasi host, bisa seperti aplikasi biasa. Jadi kayak VirtualBox, dia kan diinstal melalui executable ya, dan dia jalan kayak aplikasi biasanya. Nah, terus biasanya dipakai untuk keperluan desktop atau pengujian gitu. Contohnya ada VMware Workstation, Oracle VirtualBox, sama Parallel Desktop. Nah, kelebihannya tentu mudah diinstal dan digunakan, cocok untuk kebutuhan individu atau developer.
Kekurangannya, nah performanya bisa rendah, lebih rendah karena ada lapisan tambahan yaitu OS dari hostnya. Karena kan tergantung ya kan kita menggunakan OS yang memiliki kecepatan yang baik atau tidak gitu. Kita masuk tuh, apa itu VirtualBox gitu. Nah, VirtualBox itu adalah perangkat lunak virtualisasi, sumber apa open source atau sumber terbuka yang dikembangkan oleh Oracle Corporation. Dengan VirtualBox, Anda dapat menjalankan sistem OS. Nah, jadi dia bisa menjalankan OS tambahan di dalam komputer Anda. Jadi seakan-akan dia ada OS di dalam OS gitu. Nah, OS tambahan disebut sebagai guest OS, sedangkan OS yang ada di komputer kita, di komputer Anda, itu adalah host OS gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat di gambar ini, host OS-nya adalah Ubuntu dan dia di dalamnya ada OS lain gitu di dalamnya. Nah, OS ini ya, dia menggunakan OS Kali Linux gitu. Oke, jadi ini ada sejarah singkat dari Oracle VirtualBox. Nah, ini adalah logo-logonya. Jadi logo pertama dari VirtualBox ada ini. Terus pas lagi diakuisisi oleh Oracle seperti ini dan ini adalah logo yang paling terbaru 2024. Nah, jadi Oracle VirtualBox itu pertama kali dikembangkan oleh Innotech GmbH di Jerman dan rilis pada tahun 2007 gitu sebagai perangkat lunak open source untuk virtualisasi. Nah, pada tahun 2008, Sun Microsystem mengakuisisi Innotech dan melanjutkan pengembangannya hingga akhirnya VirtualBox bagian dari Oracle Corporation setelah akuisisi Sun Microsystem pada tahun 2010. Nah, terus pas lagi waktu diakuisisi dia logonya berubah menjadi Oracle VirtualBox. VirtualBox terus berkembang dengan fitur-fitur yang modern seperti dukungan USB 3.0, Nested Virtualization, Snapshot, terus ada integrasi dengan cloud, terus menjadikan solusi virtualisasi yang andal untuk pengembang administrator sistem dan penggunaan individu. Nah, sebagai perangkat lunak lintas platform, VirtualBox itu mendukung berbagai sistem operasi host dan guest, nah tamunya. Jadi tetap gratis untuk digunakan dan dikenal karena fleksibilitasnya dan kompatibilitasnya yang luas. Jadi secara manfaat gitu, Oracle VirtualBox itu ada virtualisasi OS, dia bisa menjalankan beberapa sistem operasi dalam satu perangkat keras tanpa ada gangguan dari host OS-nya. Terus yang kedua, karena tadi ya sifatnya dia isolated, jadi makanya keamanan itu terisolasi gitu untuk pengujian tanpa mengaruhi sistem utamanya. Yang ketiga, ada efisiensi penggunaan. Nah, jadi menguji aplikasi di berbagai OS tanpa perangkat kelas tambahan. Jadi kalau kita mau menguji salah satu, misalnya kita mendevelop aplikasi ini untuk dijalan di Debian, sedangkan OS kita adalah Windows gitu. Jadi kita nggak perlu gitu membeli laptop yang punya OS Debian gitu, dia Linux gitu ya. Nah, terus selanjutnya adalah ada efisiensi manajemen sumber daya. Nah, mengurangi manajemen sumber daya. Jadi mengurangi kebutuhan perangkat keras fisik dan meningkatkan pengolahan sumber daya. Yang kelima, ada fleksibilitas konfigurasi. Nah, jadi pengaturan RAM, CPU dan tempat menyimpannya kita bisa menyesuaikan. Nanti akan kita demonstrasikan gitu. Dan yang keenam itu ada hemat biaya. Nah, jadi karena dia mengurangi ya tentu kita kan nggak beli perangkat keras lagi gitu dan ruang penyimpanan juga karena kita bisa atur gitu. Terus ada kemudahan penggunaan. Nah, jadi UI-nya atau antarmuka grafisnya gitu, user interface-nya itu mudah digunakan dan kompatibilitasnya dengan berbagai platform. Nah, jadi kita selanjutnya akan melakukan demonstrasi Oracle VirtualBox gitu. Nah, jadi hal-hal pertama adalah saya akan menunjukkan dari cara menginstalnya. Untuk menginstal si Oracle VirtualBox itu kita pertama buka aja dulu si websitenya Oracle, terus kita cari platform yang sesuai dengan host OS kita gitu. Misalkan saya menggunakan Windows Installer, maka kita pencet install, lalu setelah install kita akan mendapatkan yang namanya executable seperti ini. Oke, jadi setelah kita membuka download ini, maka kita tinggal next, terus kita next dan oh ya karena kita sudah ada VirtualBox-nya, jadi ini network interface. Jadi Oracle VR VirtualBox itu akan reset network configuration-nya, terus sebenarnya kita udah ngelakuin install, jadi sudah ya installnya yang ngikutin instruksi yang di situ. Setelah ini kita download juga si case OS-nya. Nah, misalkan saya menggunakan Debian. Debian kita download di bagian yang ini nih, debian.iso-nya. Oke. Em, Debian.iso-nya. Nah, yang ini gitu. Selanjutnya kita masuk ke bagian VirtualBox-nya. Nah, ini dia. Nah, jadi
Misalkan kita ingin menambahkan OS yang baru gitu, karena kita misalkan belum ada OS-nya gitu. Nah, sebenarnya caranya sangat mudah sekali gitu. Pertama jadi kita buka new, nah terus kita masukin misalkan namanya Debian, nah terus kita cari ISO-nya ada di mana. Nah, misalkan ini udah ada ISO-nya. Nah, habis itu ya tinggal diinstal aja gitu. Tinggal sebutin, karena ini kan udah ada, karena aku sudah melakukan installnya. Jadi nanti kita setelah ini kita masukin data-data ini, terus kita masukin username sama password dari si VirtualBox-nya tadi gitu. Sorry, guest OS-nya gitu. Karena kan emang kalau Linux itu memerlukan password sama username-nya gitu eh, untuk keamanannya gitu ya. Nah, terus selanjutnya ada hardware-nya. Nah, hardware-nya di sini kita bisa ngatur ada base memorinya, sampai dari 4 sampai 16 giga. 16 giga itu adalah memori dari si host hardware-nya. Maksudnya ini adalah memori laptop saya. Terus ada prosesornya kita bisa pilih mau satu CPU dan 8 CPU. Jadi kita ada 8 core gitu di CPU-nya. Nah, terus ini hard disk ya. Jadi kalau misal kita kan bikin virtual virtual disk-nya kan di dalam hard disk-nya revisi kita. Jadi makanya ini direktori di dalam penyimpanan si host-nya gitu. Nah, jadi kalau sudah nanti di finish, nanti dia langsung melakukan installnya otomatis gitu. Jadi dia langsung terbuka gitu. Nah, jadi pada intinya sangat gampang. Nah, di sini juga kita bisa lihat di sini ada namanya keterangan OS yang telah kita install. Jadi namanya Debian 64 bit, terus di sini base memory yang saya pakai adalah 4 giga. Ini adalah virtual memorinya. Terus saya menggunakan tiga prosesor, bootloadernya ada hard disk, optical floppy, tiga jenis ya. Terus akselerasinya terus nested pegging. Nah, displaynya itu dia menggunakan video memorinya 16 MB gitu. Cukup kecil. Terus di sini uh, dia biasanya kalau audio atau network itu mengikuti si host dari ininya, host device-nya. Nah, kayak misalkan adapter Intel Pro 100MT, nah ini network card-nya, terus juga ada USB-nya. Jadi kalau misalkan kita mau mencoba OS-nya, itu tinggal kita pencet start gitu. Nah, dia melakukan powering up. Jadi dia seakan-akan kita lagi nyalain komputernya gitu. Hmm. Oke. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi ini nama yang user tadi saya tentukan VBOX user. Terus misalkan kita masukin passwordnya. Jadi saya menggunakan Debian 12 ya. Nah, jadi ini ada user interface-nya dari si Debian gitu. Nah, jadi kita bisa mengakses ini seperti pada dasarnya komputer kita di host device saja, sama saja gitu. Nah, misalkan coba kita buka terminal ya. Misalkan kita ketik UMI. Ah, feedback user. Jadi memang ini benar-benar seperti berjalan pada OS biasanya. Nah, jadi kalau soal internetnya dia mengikuti device kita. Jadi dia statusnya kayak wired gitu. Nah, jadi semuanya bisa diakses seperti ini. Kayak seakan-akan ya memang dia itu jalan di dalam laptop kita gitu. Hmm. Oke. Nah, di sini juga ada saat Debian running. Jadi ada di sini juga kita bisa lihat apa session information-nya. Hmm. Jadi kita bisa lihat berapa banyak CPU yang load-nya digunakan, terus ada network rate-nya, terus ada runtime information-nya juga gitu. Jadi terus ada configuration detail yang tadi kita lihat di depan gitu. Nah, runtime-nya tuh kita bisa lihat lah GIS OS type-nya apa gitu. Debian, terus screen resolution-nya berapa, yang dipakainya ada 1280 kali 800 kali 32. Terus uptime-nya juga udah ada, kita melakukan uptime di 2 menit dan lain-lain gitu. Nah, terus kalau misalkan kita, oh belum ada hotspotnya. Oke. Oke, selanjutnya
Ya, jadi yang kita pakai adalah Debian. Nah, memori yang kita pakai adalah sesuai dengan tadi yang diambil. Hardware modelnya itu Innotech GmbH VirtualBox. Oh, namanya masih sama ya seperti ininya sama awal dari developer aplikasi ini. Nah, saya menggunakan disknya itu virtual storage itu 21,5 gigabyte. Oke, virtualizationnya Oracle. Oke. Untuk mematikan si Debian ini, ya kita tinggal matikan saja dengan seperti ya pada dasarnya kita matiin OS gitu, matiin gitu. Selesai. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan atau kesalahan kata atau dalam pengucapan atau kesalahan dalam pemberian materi, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.